Selamat malam bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa malam ini kita lembur edisi tanggung juga untuk kerjaan-kerjaan yang lagi lumayan adalah mas bro. Itu mas Aleknya lagi belajar untuk urak-urak. Untuk itu King punya boseh belum kita bongkar, mau modifikasi kaki ceritane pakai gitu begitu. Kali ini kita lembur ditemani teman kita dari dulu pas zaman kita merantau di negeri orang ya, di negeri orang. Tadi kita pas waktu kita bengkel pas masih muda ini, Mas Sepulnya yang punya Vizep dari dulu kala ini sukanya Volkswagen mas bro. Semenjak dari pertama dulu lah kan pas kita belum nikah juga dia senang Volkswagen, sekarang juga masih dengan Viz-R-nya ya gitu. Kembali ke topik ya mas bro. Ini saat ini kita berbagi tips sedikit, bukan tips sharing lah, soalnya kita juga kan bukan bengkel yang serba tahu, kita juga masih banyak belajar, masih perlu banyak belajar dari teman-teman semua ya mas bro. Jadi kita berbagi yang kita tahu, terus kalau ada kesalahan tolong dikoreksi juga ya mas bro, soalnya takutnya kita menyesatkan teman-teman semua, soalnya kita juga bengkel amatir ya, baru belajar sih ya mas bro. Kali ini kita sedikit berbagi, nggak berbagi sih, review sedikit ya mas bro untuk proyek ini, motor Jupiter 5TP ini punya orang juga ini mas bro, cuma di sini bawa mesin juga cuma mesin. Untuk speknya ini motor niatnya ya mas bro, orangnya minta 190 ke atas lah, cuman kita memang nggak terlalu ekstrim juga, mengejar untuk ya keawetan juga, atau ya dalam naik cc sih nggak semudah itu ya mas bro. Kita kadang trial dan error juga, kadang-kadang kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan kayak gitu. Cuman ini setidaknya kita membangun semaksimal mungkin ya mas bro, dengan dana yang nggak terlalu besar juga, dengan komponen seadanya. Toh kita ini kan bukan buat apa-apa ya mas bro, buat harian, mungkin buat harian kan nggak tahu lah, yang punya, yang penting kita bikin semaksimal kita dengan budget yang ngikutin yang punya juga, yang punya motor. Untuk spek sendiri ini motor boringnya ini udah pergantian ya mas bro, terus piston ini make piston FIM, ini FIM ya, kepengen sih lebih dari FIM atau One atau apalah kayak gitu, cuman emang budget di FIM ya udah kita pakai FIM dengan diameter 64 mm mas bro, 64 mm. Forget piston mentah kayak gitu, speknya kayak gitu. Terus untuk pengiriman dana setelah angkatan juga kita bikin manual, kita nggak pakai yang beli yang jadi, kita bikin manual. Untuk boring sendiri ini, dalam boring ini pakai tiger mas bro, boring udah diganti linernya kita pakai tiger ya, otomatis untuk crankcase kita perbesar lagi biar boring tiger ini masuk. Jadi ini crankcase sudah dibongkar lagi, sudah dicoak mas bro, ntar kita bongkar sebentar ya. Ini ntar paling kita coba di chassis kita sendiri, soalnya ini cuma mesin, jadi kita coba dibongkar, kita ntar cobanya di chassis kita sendiri. Untuk chassis sih insya Allah ada, untuk chassis itu sih mas bro, chassis punya pasien yang udah lama banget tapi nggak diambil, jadi kita ntar pinjam chassis saya untuk mencoba besok-besoknya kalau udah ready. Kayak gini untuk pistonnya VM 64 mm, boring kita pakai tiger kayak gini mas bro. Ini kita linernya ini kita ganti punya Honda Tiger. Terus untuk langkah ini kita pakai standar, jadi langkah masih 55, kita nggak pakai langkah stroke atau apa, kita pakai standar piston FIM. Terus untuk spek lainnya paling kita harus coak crankcase untuk boring tiger biar masuk ke karter, jadi kita mesti coak crankcase mas bro. Jadi terlalu ekstrim buat harian, cuman kembali lagi ke selera juga, ke selera teman-teman. Jadi kita nggak nyari siapa-siapa sih, kan selera juga kembalinya mas bro. Ada yang pengen standaran, ada yang kepengen emang Quran nggak tanggung kayak gitu, tergantung selera juga, tergantung budget juga sih mas bro.
Kita masukkan lagi ya Mas Bro. Ini pakai Bond Tiger 64 mm pistonnya. Terus bentar. Terus apa lagi ya Mas Bro? Paling kayak gitu. Untuk langkah standar. Terus balancer kanan. Balancer kanan kita pakai 800 gram Mas Bro. Tahu ntar pas apa enggak, kita belum coba untuk balancernya. Balancer kanannya kita belum coba. Untuk balancer kanan kita pakai 800 gram. Terus untuk primer sekunder, untuk giginya ini primer sekundernya masih standar, kita nggak main di pergantian punya Fish Air atau Satria 2 tak. Pakai ini bawaan, jadi rasio juga standar untuk meminimalisir dana. Terus untuk kampas kopling ini pakai merek Nippon apa ya? Ntar kita lihat wadai dulu. Ini yang lumayan lah, lumayan recommended, cuman murah. Ini kita pakai FR Nippon seharga 90-an ribu. Terus paling biasa kita bor-bor sedikit lah untuk melancar jalur oli. Untuk rasio standar. Terus yang pasti ini enggak rotor ya Mas Bro. Kita kalau harian kita nggak pakai, toh juga buat harian ya kita nggak pakai rotor-rotoran total loss ya, kita nggak pakai, kita pasti pakai sepul ntar. Terus untuk bearing, ini bearing bandule ini lumayan bagus sih Mas Bro, cuman harganya juga lumayan murah. Kemarin berapa ya Lek? Loh. Ini sekitar 170-an 2 Mas Bro. Untuk bearingnya kita pakai Yamaha yang HS, tipe HS high speed. Makanya Yamaha ini nggak pakai produk racing, ini pakai tetap Yamaha, cuman ada kode HS nya, jadi sama itu juga pakai HS high speed kayak gitu. Untuk magnet kita bubut 2 mili. Terus kita biasa kita bleskan sekitar 5 mili juga. Dengan otomatis ntar sepul kita ganjel Mas Bro, sepul kita ganjel biar sepulnya itu masuk ke magnet, jadi nggak ngambang pulsernya juga kita ganjel seukuran. Untuk blesannya kalau kita pakai blesan 5 mili berarti kita ganjel 5 mili juga. Paling kayak gitu untuk review sedikit. Ntar kita coba rakit-rakit. Oh ya, untuk headnya coba headnya ini kita pakai klep 3127 Mas Bro. Untuk headnya kita pakai klep 3127. Dengan klep kita pakai Gave Racing, peer klep kita pakai Swedia. Untuk nokonas kita baru bikin, jadi ntar kita nggak tahu durasi berapa yang pas. Yang pasti kita nggak jauh dari 280 lah, nggak jauh dari situ untuk nokonas durasinya. Paling kayak gitu. Terus coba nokonas serek. Kita beli bahan nokonas, Mas Bro, jadi lumayan rekasa lah, lumayan rekasa. Kalau bahan nih, bahan dari yang keras lagi ini kan, tadinya ini nokonas ini besar banget Mas Bro, nokonasnya besar banget kayak gini. Kalau masuk ke kalau masuk ke dipapas langsung ke itu, ke mesin papas itu terlalu lama, jadi kita main gerinda dulu aja biar bentuk sedikit. Kayak gini nggak layak banget kelihatannya, kita gerinda dulu, ntar baru kita bentuk di mesin papas. Emang resikonya kalau bahan kayak gitu, cuman ini keras banget juga lumayan Mas Bro. Ini bahan beli di teman, ini seharga sekitar 90.000 untuk bahan noken RRA templaran kayak gitu Bro. Untuk templar kita juga pakai bearingan, jadi templar kita pakai WRD. Ini templarnya bisa dilihat ini templar kita pakai WRD. Ya anggarannya nggak terlalu ya besar sih, nggak terlalu besar juga, soalnya kita nggak terlalu ekstrim juga untuk modifnya, nggak terlalu banyak part racing kayaknya ini nggak terlalu banyak juga, biasa lah standar, cuman naik cc emang lumayan 180 cc-an. Tergantung ntar nyeting gimana untuk keluarnya kayak gimana lari ini nggak tahu, soalnya juga ini speknya juga masih lama juga, untuk belum benahin daerah head, belum benahin, terus pengapian juga kita belum. Untuk karbu kita niatnya mau pakai PWK 34 biasa,
Kenapa PWK 34? Karena kita adanya PWK 34 yang sisa di bengkel. Jadi untuk mencoba kan nggak ada karbunya ya Mas Bro. Ntar kita pakai karbu kita yang biasa di Kriton kemarin yang ukuran 34 mm. Segitu untuk spek belak-belakan aja dari kita untuk spek mesin ini 180 cc harian pelajar lah Mas Bro. Cuma terlalu ekstrim sebenarnya untuk pelajar. Klep 3127 ini punya gaya fresi ya Mas Bro. Cuman kita pakai bukan sim-siman, kita pakai topi klep Kawahara biasa untuk biar nggak rawan jebir. Untuk pir klep kita pakai WRD 32. WRD bukan, kita pakai Swedia, murah meriah. Kita pakai Swedia harga 100 berapa ya? Sekitar segitulah, gak jauh. Ntar kita tunggu aja untuk perakitan dan pengetesan pas suara pas jalan ya Mas Bro. Untuk rasio standar juga. Jadi tunggu aja untuk konten berikutnya untuk selanjutnya kayak apa gimana. Oh ya, buat teman-teman ya kalau mau bore up bore up ekstrim dipikir dua kali lagi, soalnya nggak tentu untuk bore up melebihi cc yang terlalu jauh belum tentu aman ya Mas Bro. Soalnya kita sendiri juga pernah ngalamin juga, kemarin juga kita ngalamin untuk 180 cc pas kebetulan untuk piston nggak kuat pecah, kita ngalamin kayak gini sampai pistonnya pas kemarin kita coba stang pistonnya sama kayak gini Mas Bro, soalnya ini pecah terus nabrak. Nah itu resikonya bore up terlalu ekstrim. Cuman setidaknya kalau komponen mendukung untuk piston, untuk pir klep pendukung yang rada mendukung, yang mending meminimalisir untuk kejadian kayak gini. Ini stang merek Daiso ya Mas Bro. Ini kesalahan kemarin kita coba itu nggak tahu, soalnya motor nggak, klepnya aman, nggak benturan sama klep, juga nggak benturan sama bandul, soalnya laka standar juga. Tapi tiba-tiba pistonnya pecah Mas Bro. Kemungkinan kompresi terlalu tinggi juga dengan piston FIM, kemungkinan jadi bawah ini pecah kayak gitu. Ini kita mau upgrade lagi dipakai piston Moto One. Kita coba untuk pakai piston Moto One. Kayak gini, piston Moto One 65 mm yang satunya. Begitu untuk reviewnya ya Mas Bro. Jumpa lagi besok kalau kita pas perakitan, pas setting juga. Udah malam, kita mau tutup dulu. Sekian dulu, jangan lupa ya Mas Bro like, share, subscribe juga. Terima kasih Mas Sepul yang udah kesini dari pagi sampai sore. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.